Lalu yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pemilu. Pengertian pemilu. Pemilu atau pemilihan umum yakni proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat, pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian dengan pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobby dan aktivitas lainnya. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan sampai sekarang pemilu dilakukan sebanyak 11 kali, yakni pada tahun 1955, 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, dan 2014. Pengertian pemilu menurut para ahli. Yang pertama adalah ahli Murtopo. Ia menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, yakni Surya Untoro. Pengertian pemilu menurut Surya Untoro adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, menurut Ramlan, pengertian pemilu menurut Ramlan adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang-orang atau partai yang dipercayai. Yang keempat, yakni menurut Morrison. Pengertian pemilu menurut Morrison adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Paling tidak, ada 3 macam tujuan pemilihan umum adalah: yang pertama, sangat mungkin ada perayaan pemerintahan secara aman dan tertib. Yang kedua, untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga negara, yaitu terus yang selanjutnya yakni tujuan. Menurut Prihatmoko, pemilihan umum di dalam pelaksanaannya mempunyai 3 tujuan, yakni yang pertama, sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Yang kedua, pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melewati wakil-wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Yang ketiga, yakni pemilu sebagai sarana mobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada negara dan pemerintahan dengan jangan ikut serta dalam proses politik. Lalu setelah tujuan, pemilu juga memiliki fungsi. Menurut CST Council dan Christine ST, Council fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk pertama, mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia, adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila. Yang ketiga adalah menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yakni tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945. Lalu setelah itu, pemilu juga memiliki asas-asas. Yang pertama adalah langsung. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan kehendak diri tanpa ada penghubung. Yang kedua adalah umum. Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, pekerjaan, golongan, dan daerahnya. Lalu selanjutnya bebas. Bebas artinya semua warga negara sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu. Bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapapun. Lalu rahasia. Rahasia artinya dalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaannya pilihannya.
pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan, yakni jujur. Selanjutnya jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dengan dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yakni adil. Adil artinya di dalam pelaksanaan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama dan juga bebas dari kecurangan pihak manapun. Lalu, bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yakni pemilu langsung dan pemilu tidak langsung. Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan. Pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara atau yang biasa disebut dengan TPS di daerah mereka. Yang kedua adalah pemilu tidak langsung. Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yakni parlemen. Sekian, terima kasih.